Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Channel Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan menerangkan seberapa penting fungsi dan juga kegunaan daripada input balance ya. Mungkin dulur-dulur masih ada yang belum begitu memahami seberapa penting dan juga seberapa vital kegunaan dari input balance ini. Ya, nah di sini saya sudah ada sebuah kit input balance lur ya. Jadi ini kit input balance dan ini stereo lur. Jadi ini untuk dua channel ya, untuk dua channel. Ini channel kiri, channel kanan. Jadi ini sangat simpel sekali. Nah, jadi input balance ini itu adalah apa namanya ya, input balance. Jadi supaya input power kita itu balance. Arti balance itu berarti nanti inputnya itu jadi ada 3 lur. Jadi ada plus, min, dan ground gitu. Karena kalau tanpa input balance, nah seperti ini ya. Nah ini saya contohkan power M500. Ini yang minat bisa diorder ya. Linknya ada di deskripsi video, bisa lewat Shopee, Tokopedia. Nah ini saya contohkan kit M500. Nah kit M500 ini di jalur inputnya itu cuma ada plus dan min ya, atau plus dan ground gitu. Karena ini ground, plus dan ground. Nah tapi nanti ketika kit ini sudah dipasang input balance seperti ini, nanti inputnya jadi ada 3. Nah inputnya itu jadi ada plus, min, dan ground seperti itu. Nah itu apa namanya, input yang 3 itu, yang 3 fasa itu ya, yang plus, min, dan ground itu dimaksudkan supaya apa? Dimaksudkan supaya itu bisa meredam noise gitu dan juga dengung. Apalagi jika kabel input yang kita gunakan itu panjang. Misalkan biasanya itu untuk power amplifier yang hajatan gitu lur, atau enggak untuk lapangan. Itu kan biasanya antara power dan juga sumber suara itu jauh. Nah maka dari itu biasanya kabel input itu panjang gitu. Karena kalau kabel speaker yang panjang itu nanti rugi di daya gitu. Jadi kalau kabel speaker yang panjang itu nanti ngebuang watt. Jadi watt speakernya itu nanti nggak bisa utuh karena sudah apa namanya, sudah terbuang lur, karena kabel speaker yang panjang. Jadi untuk power itu biasanya dekat dengan speaker. Nah tapi kalau power itu dekat dengan speaker, maka powernya itu akan jauh dari sumber suara, dari sumber input gitu. Maka dari itu kabel inputnya itu dipanjangkan. Jadi yang panjang itu kabel inputnya. Nah maka dari itu kabel input yang panjang itu bisa rawan sekali kemasukan sinyal-sinyal liar gitu dan juga noise. Nah maka dari itu si input balance ini berfungsi untuk meredam noise-nya gitu. Jadi supaya noise-nya itu bisa diminimalisir walaupun kita menggunakan kabel yang panjang ya, seperti itu. Dan juga kalau kita menggunakan kabel input yang panjang itu kan yang pasti sinyalnya itu akan apa namanya, melemah gitu loh ya, kalau kita nggak pakai input balance. Nah kalau kita pakai input balance itu walaupun kabel input kita panjang, itu nanti sinyalnya akan tetap kuat gitu, karena di input balance ini dia sudah ada penguatnya gitu. Penguatnya itu ini adalah menggunakan IC, dan IC ini juga ada tegangannya. Jadi tegangannya itu 15 volt simetris DC. Jadi nanti si sinyalnya itu tetap kuat walaupun kabel inputnya itu panjang, seperti itu lur. Jadi sangat berfungsi sekali apabila dulur-dulur menggunakan sound system yang untuk hajatan gitu, yang membutuhkan kabel input yang panjang gitu. Nanti ini sangat berfungsi sekali input balance ini, seperti itu. Nah selain itu bagi yang untuk power rumahan juga ini bisa berfungsi, tetap bisa berfungsi. Antara lain adalah si input balance ini dia bisa apa namanya, menambahkan gain gitu, menambahkan gain pada power amplifier yang sekiranya gainnya itu lemah atau gainnya itu kecil. Jadi cara mengidentifikasi power yang gainnya kecil itu seperti apa? Secara awam ya, secara awam itu misalkan kita punya power seperti ini ya misalkan. Nah itu kita setel seperti ini, jadi inputnya langsung gitu. Jadi tanpa menggunakan bantuan alat lain seperti equalizer, mixer, dan sebagainya. Jadi cuma power, lalu kita kasih input
misalkan dari HP atau dari laptop langsung masuk ke sini. Nanti kita kasih potensio. Nah, itu kita volumenya itu kita fullkan ya, baik itu volume dari HP dan juga dari volume powernya. Nah, nanti ketika powernya itu belum klip ya, powernya itu masih enak suaranya walaupun volume sudah mentok, berarti itu si power membutuhkan input balance gitu, karena belum klip. Tapi kalau sudah klip ya jangan gitu, karena nanti jadinya over gain seperti itu dulur. Jadi input balance ini juga sangat berfungsi bagi dulur-dulur yang mempunyai power yang gainnya kecil gitu ya, seperti power blazer atau power Hiroshi. Kalau power blazer mungkin sekarang sudah agak langka lah ya, mungkin yang punya Hiroshi lah, karena power Hiroshi itu kalau dia ori bawaan dari toko itu gainnya lumayan kecil. Jadi kalau kita kasih inbal ini atau input balance ini, itu akan sangat membantu sekali seperti itu. Nah, lalu fungsi lainnya dari input balance ini adalah ya dia kalau rakitannya bagus ya, kalau rangkaian si input balance ini bagus, rancangannya bagus, maka dia akan menghasilkan suara yang bagus, sinyal yang bagus juga seperti itu. Karena sinyal yang di sini kan diumpankan ke power ya. Nah, sinyal di sini itu kalau misalkan sinyalnya bagus, maka dia kalau masuk diumpankan ke power itu akan jadi bagus juga seperti itu. Jadi misalkan dulu-dulu punya power yang suaranya itu sudah bagus, ditambah dengan input balance yang rancangannya juga bagus, hasilnya pasti akan lebih sempurna lagi, lebih bagus gitu. Jadi nanti gainnya kenceng, suaranya juga lebih enak, lebih bagus seperti itu dulur-dulur ya. Jadi bagi dulur-dulur yang punya power tapi dirasa gainnya itu kurang besar ya, saya sarankan sih jangan dimodif di bagian gain untuk R di powernya itu jangan. Misalkan dinaikkan itu jangan, karena nanti ya bener suaranya nanti jadi kenceng, gainnya jadi kenceng, cuma suaranya nanti jadi gampang pecah gitu, gampang gampang klip seperti itu. Jadi nanti nggak bagus lah. Lebih baik dulur-dulur menggunakan input balance seperti ini, karena input balance ini sangat ya multifungsi lah lur. Di samping dia sangat simpel dan sederhana, tapi fungsinya juga sangat vital sekali atau sangat penting, apalagi untuk power yang kelas hajatan, untuk power untuk power outdoor lah. Ini pasti akan sangat bermanfaat sekali gitu. Karena kalau kita lihat-lihat power di build up ya, power build up itu rata-rata semuanya menggunakan input balance seperti ini. Jadi nanti ini jacknya menggunakan jack XLR lur ya, menggunakan jack XLR. Nah, menggunakan jack seperti ini. Jadi dia fasanya ada 3 ya, ada plus, min, dan ground seperti itu. Seperti ini lur. Jadi nanti untuk inputnya itu lebih bagus dan juga lebih kuat walaupun kita menggunakan kabel yang panjang ya, seperti itu. Mungkin dulu juga pernah lihat gitu ya, power rentalan atau power yang di lapangan itu pastikan powernya itu diletakkan di bawah atau di dekat dengan speakernya ya, misalkan speaker gantung gitu. Itu pasti powernya di sebelahnya gantungnya itu gitu. Dan nanti untuk kabelnya itu panjang mengarah ke operatornya gitu. Nah, itu pasti menggunakan input balance, karena kalau nggak menggunakan input balance nanti suaranya yang pasti jadi lebih loyo karena kemakan kabel yang panjang. Terus juga suaranya pasti nanti akan noise gitu. Jadi sangat penting sekali. Baik, jadi dulur-dulur yang punya sound untuk outdoor ya, itu recommended sekali menggunakan input balance. Tapi kalau dulur-dulur yang punya sound rumahan juga bisa menggunakan input balance dengan fungsi seperti tadi, menambah gain dan juga membuat sinyal power amplifier kita semakin baik dan semakin kuat seperti itu. Istilahnya ini sebagai penguat gain lah, seperti itu. Oke dulur ya, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri video kali ini. Jika dulur-dulur ada pertanyaan mengenai sesuatu tentang amplifier yang masih bingung, bisa tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu nanti saya bisa bantu dan bisa
membuatkan videonya seperti itu. Oke lur ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.